Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Butuh uang Pak, buat anak, buat biaya sekolah, buat kamu, buat perlengkapan bekal. Bu, mantan karyawan Sritek yang terbesar di Indonesia, kok mewek-mewek? Kemarin waktu kampanye, oke gas, solusinya cuman Prabowo Gibran. Semuanya ngedukung, di data dikasih, KTP semuanya dikasih. Ya kasihan deh. Kemarin nyambut tertawa terbahak-bahak teriak, ya pokoknya nomor 2 ya kan. Begitu Ibu kemarin, karyawan-karyawan Sritek kemarin teriak semua, Mas Gibran, Pak Prabowo, yes, begitu kan, udah gitu didatengin ya kan di pabriknya, dijanjiin ya nggak akan PHK, tenang aja, solusinya Prabowo Gibran. Kok sekarang mewek-mewek lah, kemarin bahagia banget ya karyawan-karyawan Sritek kemarin, karyawan pempet-pempetan nyambut Gibran datang ya kan. Begitu Gibran datang kalian desak-desaan, kok sekarang mewek-mewek. Kurang keren begitulah ya. Kalau kemarin waktu kampanye ya solusinya Prabowo Gibran, ya tuntutlah ya Prabowo Gibran agar tekstil yang namanya Sritek ini berfungsi kembali ya, oven kembali lah. Kenapa sekarang pada mewek ngeluh butuh makan, anak saya butuh sekolah, ada yang uring-uringan, ada yang guling-gulingan, anak saya butuh uang, ada yang mau masuk SMP katanya, ada yang mau masuk SMA. Keren bro, lo janji kemarin mana? Kemarin kalian teriakin oke gas katanya, kapan gitu Bo? Lah sekarang kok mewek? Ngapain mewek? Nikmatin aja, jogitin aja ya, jogitin aja, nggak usah mewek-mewek ya, terima aja itu keputusan dari pemerintah ya, karena pemerintah udah nggak bisa bantu ya kan ya, atau nunggu dapat utangan lagi lah di negara lain. Nunggu gadaikan apa ya jaminannya negara kita ini ya, pulau lah ya, jaminan pulau baru nanti dipanggil lagi. Tenang aja ya, solusinya kan ada Prabowo Gibran ya kan. Kalau butuh makan ya tenang aja kan, ada pemimpin itu punya 2 juta hektar ya, yang namanya tanam padi sawah di Papua, ada 2 juta buat rakyat, tapi nggak tahu rakyat yang mana. Ya ada, itu kerjasamanya sama Pak Haji gitu 2 juta hektar loh ya, ada di Papua ya, buat kalian, nampung kalian semua ya, buat makan ya. Tenang aja, gak usah mewek lah. Waktu kampanye kalian gembira semua, bahagia ya, sampai dempet-dempetan menyambutnya, desak-desakan, foto, selfie segala macam. Sekarang mewek ya, bikin konten pula ya, pada bikin konten nih karyawan-karyawan Sriteknya. Kemarin kalian bahagia banget, sorak-sorai ya. Gua mah cuman ini doang, menginfokan doang sama Anda ya Bu ya. Karena apa? Kemarin kalian gembira memilihnya, coblosnya diharuskan memilih mereka Prabowo Gibran. Sekarang kok mewek-mewek, bahagia tuh ya nggak begitu. Kalau sekedar makan, tenang aja, ada Pak Haji yang ngelola yang namanya di sana tuh ya, di Papua 2 juta hektar lahan padi ya, tenang aja. Ya teman-teman, kalau kita melihat sekarang bagaimana situasi negara kita, maka kita bisa katakan bahwa negara kita ya tidak baik-baik saja. Kenapa teman-teman? Karena tentu ada berbagai permasalahan di negara kita, yaitu beberapa waktu lalu mengenai kasus pagar laut, kemudian setelah itu kasus gas LPG, kemudian setelah itu ya kasus korupsi ya di Pertamina ya, yang mengakibatkan kerugian negara, dan masih ada kasus korupsi yang lain lagi teman-teman. Kemudian pemecatan ya puluhan ribu karyawan ya, 10.000 karyawan lebih ya, karyawan PT Sritek dipecat
atau diberhentikan. Kenapa? Karena ya perusahaan PT Sritek tersebut ya tutup. Ya artinya bahwa orang-orang yang bekerja di situ ya sudah diberhentikan per tanggal 1 Maret kemarin. Dan itu artinya bahwa 10.000 lebih itu bukan ya jumlah yang sedikit, tetapi itu jumlah yang sangat besar, dan itu menandakan bahwa tingkat pengangguran di negara kita semakin meningkat. Salah satunya adalah pengangguran yang 10.000 itu. Kemudian ya tingkat kemiskinan masih meningkat. Karena banyak pengangguran, tentu kemiskinan semakin meningkat. Ya, apalagi ini menjelang Lebaran teman-teman, yang seharusnya ya para karyawan ini ya mendapatkan pekerjaan, tetapi oleh karena PT Sritek itu tutup, maka mereka kehilangan pekerjaan. Nah, itulah kenapa sering disinggung ya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ketika dia berkampanye waktu itu, maka dia berjanji akan membuka lowongan pekerjaan, 19 juta lowongan pekerjaan. Nah, ya dengan kenyataan sekarang bukan 19 juta lowongan pekerjaan yang dibuka, malah sebaliknya. Ya, oke. Teman-teman, di sini dikatakan bahwa ya nasib Warti ex karyawan Sritek nangis kena PHK massal. Kerja 25 tahun kini cari usaha sampingan. Ini sangat lama sekali dia kerja di perusahaan tersebut teman-teman, 25 tahun. Ya 25 tahun bukan waktu yang singkat, sangat lama sekali. Oke. Begini nasib Warti, mantan karyawan PT Sritek yang harus kena PHK massal. Ya sudah bekerja 25 tahun, namun kini harus mencari usaha sampingan demi menghidupi keluarganya. Karyawan bagian garmen itu mengaku kecewa dan tersakiti atas putusan tersebut, apalagi dirinya sudah 25 tahun bekerja di perusahaan tersebut. Nah, kemudian di sini sudah 25 tahun hati saya sakit, rasanya ingin menangis, ucapnya. Keluarga juga ikut menangis karena sudah lama di PT Sritek ini, kata Warti melansir Tribun Solo. Nah, kemudian teman-teman, ia juga mengaku telah menerima surat pernyataan formulir pemutusan hubungan kerja PHK tanggal 26 Februari 2025 kemarin. Ya, artinya bahwa ke depan ya saya harus cari kerja sampingan karena masih urus anak dan membiayai anak terangnya. Sementara saat disinggung soal barang-barang pribadinya yang dibawa pulang, Warti menyebut ada beberapa seperti keranjang sampah, kipas angin, dan sepatu yang digunakan tiap hari di PT Sritek. Nah, kemudian teman-teman, selain itu salah satu security PT Sritek, Sri Cahyaningsih, juga terdampak PHK massal ini. Ya, ia merasa seperti mimpi, tidak menyangka. Kemudian, selama saya 25 tahun di sini seperti mimpi ada kejadian seperti ini. Soalnya saya berdiri di sini, kerja di sini, mengabdi di Sritek untuk keluarga, bisa bantu saudara-saudara, kata Sri. Kemudian kondisi yang dirasakan saat ini membuat Sri tidak menyangka dan tetap ingin bekerja di PT Sritek tersebut. Nah, itu teman-teman yang mengenai keluhan-keluhan dari mantan karyawan PT Sritek itu. Ya teman-teman, alasan Sritek tutup dan PHK ribuan karyawan. Nah teman-teman, ini alasan ya PT Sritek ini teman-teman ya tutup dan PHK ribuan karyawan. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek memecat lebih dari 10.000 pegawai setelah tutup per Sabtu 1 Maret. Perusahaan tersebut kini resmi milik kurator. Rapat kreditur dalam kepailitan menyepakati tidak dilaksanakan keberlanjutan usaha atau going concern PT Sritek sehingga proses berlanjut ke pemberesan utang. Kurator dalam kepailitan PT Sritek Denny Ardiansyah mengatakan keputusan ini didasarkan atas waktu 21 hari yang diberikan untuk berembuk dengan debitur pailit.
Hasil pertemuan dengan debitur sudah disampaikan, tidak ada going concern, ya, ucap Denny Jumat 28 Februari seperti dikutip dari Antara. Ia mengungkapkan beberapa pertimbangan untuk tidak melanjutkan usaha PT Sritek seperti modal kerja yang tidak ada, kebutuhan tenaga kerja, biaya produksi yang tinggi, hingga dikhawatirkan justru akan mengakibatkan kerugian harta pilot. Nah, kemudian teman-teman, kurator selanjutnya akan melakukan eksekusi terhadap harta pilot serta penafsiran harga oleh akuntan independen. Harta pilot yang sudah ditaksir harganya akan dilelang untuk melunasi pembayaran hutang. Dalam rapat kreditur, kurator juga telah menyampaikan daftar harta pilot yang telah ditelusuri dan dicatat. Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Semarang Haruno Patriadi dalam rapat kreditur kepailitan PT Sritek di Semarang juga menyatakan hal serupa. Kesepakatan diambil berdasarkan atas kondisi-kondisi yang telah disampaikan oleh kurator maupun debitur pilot. Tidak mungkin dijalankan concur dengan kondisi yang telah dipaparkan oleh kurator maupun debitur pilot, katanya. Hakim Pengawas menyatakan PT Sritek sebagai debitur pilot dalam kondisi insolven atau tidak memiliki cukup dana untuk melunasi utang. Sementara itu, Direktur Utama PT Sritek Iwan Kurniawan Lukminto menyatakan hasil rapat kreditur tersebut memang tidak sesuai dengan kata hati yang diharapkan. Namun sebagai warga negara yang taat hukum, dirinya mengatakan menghormati putusan pengadilan. Selain itu, Iwan juga menegaskan akan kooperatif dan bekerja sama dengan kurator agar proses pemberesan dapat berjalan lancar. Peristiwa ini kita jadikan momentum untuk kembalinya kita lebih baik dan kuat lagi. Saya merasa kehilangan kalian, tanpa kalian saya bukan apa-apa, kata Iwan menyampaikan salam perpisahan di pabrik PT Sritek Sukoharjo Jumat 28 Februari. Pada kesempatan itu ia juga mengucapkan terima kasih dan turut menyampaikan permohonan maaf karena pada akhirnya PT Sritek tetap harus tutup total. Tetap semangat, terima kasih sebesar-besarnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam pergaulan kita setiap harinya atas perkataan dan perbuatan atau apapun, ucap Iwan. Nah, itu teman-teman tentang ya alasan ya kenapa Sritek tutup dan PHK ribuan karyawannya. Dan semoga ya ada solusi dari pemerintah teman-teman, karena tentu selaku Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka telah menjanjikan akan membuka 19 juta lowongan pekerjaan. Sampai jumpa di video berikutnya.